Luar biasa ya. Cuaca hujan di pagi hari tidak menghalangi kita untuk kita datang ke dalam rumah Tuhan. Kita percaya kita mau belajar setia. Kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan. Karena Dia yang sudah terlebih dahulu setia. Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kasih-Mu selalu baru buat kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik. Syukur Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami mau pandang kepada kemuliaan Tuhan. Kami mau pandang kepada keindahan-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Biar kami mau menaikkan pujian syukur kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Amin Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Katakan pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Mari dengan segenap hati katakan pujian syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku
hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi sama-sama katakan di hadapan Tuhan, hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berkati penyembahan kami Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sama-sama katakan. Segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Tuhan, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja. Kami mengucap terima kasih. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hebat. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami sungguh berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar pujian penyembahan kami boleh Engkau urapi menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit boleh disembuhkan Tuhan. Yang susah boleh dihiburkan. Yang saat ini sedang lemah boleh dikuatkan. Dan kami sama-sama memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk menyembah Allah yang hidup. Kami siap untuk memuji Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita mau berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang menemani kita saat keadaan apapun juga ya. Amin. Dia Allah yang heran, Dia Allah yang besar.
Kita mau angkat pujian yang mengatakan Allah kita heran dan besar, Allah yang ajaib, Allah yang memberkati kita semua. Mau diberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama bertepuk tangan. Semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Yuk sama-sama, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Allah kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Siapa namanya Yesus? Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang dengan bangga sama-sama katakan Allah kita. Kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Amin. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah, Allah yang heranlah. Angkat tangan kita sama-sama katakan Allah kita Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ya, bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia
ajaib. Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia memuruskan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Dialah tabib kita, Dialah yang menolong kita, Dia yang menguduskan dan Dia yang membenarkan kita. Amin. Kita layak di hadapan Tuhan oleh karena kasih-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, janji-Mu kami pegang di dalam kehidupan kami. Saat melewati apapun juga, saat melewati badai kehidupan apapun juga, atau melewati sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, kami percaya kami memiliki Allah. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang akan menepati Tuhan. Menurut waktu-Mu, menurut kehendak-Mu, terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun
yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. 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 Kau Allah yang setia, setia. Haleluya. Oh, pujian bagimu Tuhan, kami sembah. Bapak, terima kasih kalau pagi ini di tengah cuaca yang kurang baik, langkah kami tetap ringan melangkah dalam rumah Allah. Karena Alkitab berkata 1 hari lebih berarti dibandingkan 1000 hari di luar bait Allah. Kami tidak mendapat apa-apa, tapi ketika kami ada dalam bait Allah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, nama di atas segala nama yang olehnya setiap lidah mengaku, lutut bertelut, kami akan menikmati berkat anugerah kemurahan Allah yang melampaui segala akal, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang jauh dipanggil untuk kembali kepada jalan yang benar, mendekat dan bersekutu kepada Allah. Terima kasih Bapa Sorgawi, biar apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Allah, dan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau Allah hadir, maka Engkau akan mengerjakan karya-Mu yang terbaik bagi kami, hingga kami pulang dengan kelegaan dan kemenangan sorgawi. Sebentar kami mau duduk diam, sama seperti Maria, mendengarkan firman Allah yang menjadi roti kehidupan, air kehidupan yang mengenyangkan dan menyegarkan dan membersihkan kami. Biar urapan-Mu turun atas setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu. Berikan hikmat Allah, kemampuan, kekuatan ilahi, sehingga yang disampaikan bukan karena konsep manusia, tetapi datang dari hati Allah dan tertuang
kepada setiap kami, hingga firman itu akan membawa kami, menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bahkan sekalipun dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat-Mu ada bersama dengan kami, meneguhkan dan menguatkan kami, hingga kami tetap berakar karena firman-Mu, kami tetap bertumbuh karena firman-Mu, dan kami tetap berbuah bagi hormat kemuliaan Bapa di sorga. Roh yang bukan milik Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Yang ada Roh Allah yang hidup, yang sempurna, menjadi Raja di atas segala raja, yang menuntun pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Segala pujian hormat kami kembalikan kepada Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, juru selamat kami yang sempurna, Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan, hari ini kembali Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepada Dia dan bersekutu dengan Dia dan mendengarkan firman Allah. Kita percaya manusia hidup bukan dari roti saja, kata firman Tuhan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita baca bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Tema kita hari ini hidup untuk masa depan dalam percaya bersama Allah. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Allah. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata ketika Tuhan bangkit, maka Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada 500 orang yang percaya dan kepada rasul-rasul selama 40 hari. Kalau kita lihat kurun waktu 40 hari, maka kita berpikir memang Yesus menampakkan dirinya tidak begitu lama. Kenapa demikian? Karena memang Yesus itu bukan berasal dari bumi ini. Dia datang ke dalam dunia bukan karena kehendaknya, tapi karena dia diutus oleh Bapa di sorga untuk menjalankan misi Bapa di sorga, menyelamatkan orang yang berdosa, sehingga lewat misi pengampunan yang dibawa oleh Tuhan, orang yang percaya, yang berdosa mendapat pengampunan. Karena kita percaya pengampunan tidak bisa dilakukan oleh usaha manusia. Sehebat apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan dapat meraih pengampunan terjadi di dalam hidupnya. Pengampunan itu dapat dialami oleh setiap orang yang berdosa ketika Tuhan mati, tersalib dan bangkit pada hari ketiga. Maka Alkitab berkata darahnya yang mulia itu, darahnya yang kudus itu akan menyucikan dosa-dosa kita, dan kita akan menjadi putih seperti bulu domba dan putih seperti salju. Jadi dia nggak begitu lama penampakannya, hanya 40 hari. Dia memang tidak terhubung. Yesus tidak terikat dengan dunia ini, tetapi dia terikat dengan sorga. Dia tidak terhubung dengan bumi ini, tapi dia terhubung dengan sorga. Dia harus pergi, kata Alkitab, supaya apa? Roh kebenaran yang akan menolong saya dan Bapak Ibu tercurah dalam hidup kita. Waktu kita ada dalam pergumulan, maka roh kebenaran, roh suci, roh kudus itu akan membantu, menguatkan kita untuk melewati berbagai macam jenis pergumulan dalam hidup kita. Mulai dari yang ringan, yang sedang, bahkan mungkin pergumulan hidup yang berat. Dia harus pergi ke sorga supaya apa? Roh kebenaran
yang menghibur hidup kita. Dan Bapak Ibu, waktu susah mungkin tidak ada orang yang menghibur kita, tidak ada orang yang mendampingi kita, tidak ada orang yang berkata-kata menguatkan dan menghibur kita. Maka Roh kebenaran, Roh Kudus itu akan memberikan penghiburan non-stop, tidak pernah berhenti selama 24 jam, hari lepas hari. Yohanes 14 ayat 16, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18. Roh yang sempurna. Ya, waktu dia pergi maka Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kamu ini siapa? Kamu ini adalah murid-murid Tuhan. Kamu ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, sekalipun aku pergi, bukan berarti aku pergi meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi aku akan mengirimkan Roh penolong bagimu. Roh yang menghibur bagimu. Roh yang mengajarkan segala sesuatu bagimu. Sehingga engkau akan mengalami pertumbuhan yang seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan Alkitab berkata, pertama-tama ia menampakkan dirinya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Maria Magdalena. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan enggak menampakkan ke yang lainnya? Kenapa enggak datang kepada murid-murid yang lainnya? Maka saya membaca kisah Maria Magdalena. Walaupun tidak panjang, tapi kita mendapatkan informasi bahwa Maria ini adalah wanita yang pernah dirasuk oleh 7 setan. Bayangin Bapak Ibu, 1 setan masuk dalam hidup kita, otak kita udah kacau balau, hati kita berantakan, jiwa kita merana. Tapi pada waktu itu Alkitab berkata, Maria kemasukan 7 setan menguasai hidupnya. Puji Tuhan, dia ketemu dengan Tuhan dan dijamah, dilawat dan diubahkan, dibaharui. Sehingga pengalamannya dengan Tuhan membawa komitmen bahwa sisa hidupnya dia pakai untuk mencintai Tuhan. Sisa hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum. Dan Bapak Ibu ya, bukan berhenti di sana aja. Alkitab berkata Maria adalah orang yang meminyaki Tuhan, mengurapi Tuhan dengan minyak yang mahal, minyak narwastu. Dan Alkitab berkata harga minyak itu 300 dinar. Saya lihat 1 dinar itu kurang lebih 48.400 rupiah di tahun 2021. Katakan genap ya, 50.000. Jadi kalau 300 dinar harga minyak untuk mengurapi Tuhan berapa Bapak Ibu? 15 juta. Ini bisa buat DP pernikahan kecil-kecilan. 15 juta bisa jadi DP mobil Alia. Ya enggak? 15 juta sekarang bisa jadi DP mobil ras. Tapi Maria cintanya kepada Tuhan luar biasa. Dia urapi Tuhan dengan bukan minyak abal-abal, bukan dengan minyak yang murah, tapi minyak yang mahal. 15 juta bahkan dalam Injil yang lain. Injil Yohanes berkata, begitu Maria menuangkan minyak itu, maka ia menyeka minyak itu di bagian kaki daripada Tuhan dengan rambutnya. Bapak Ibu bayangin, bukan menyeka dengan sapu tangannya, bukan menyeka dengan kain yang ada, tapi dia mau memberikan yang terbaik. Dia mau mewujudkan bahwa dia cinta Tuhan segenap hidupnya dengan apa? Dengan menyeka minyak yang ada di bagian kaki Tuhan dengan rambutnya. Rambut itu bagi wanita adalah mahkota dan kebanggaan. Sebab itu kita nggak boleh sembarangan pegang rambut wanita ya, kadang-kadang dia mengeles gitu ya. Kenapa? Karena ya ini bagian yang cukup penting bagi wanita. Tapi Maria menaruh rambutnya di bagian kaki Tuhan. Dia bersihkan kaki Tuhan. Sehingga saya berpikir Bapak Ibu, gak heran Tuhan menampakkan diri pertama-tama kepada Maria. Dia mengenal orang yang cinta kepada dia. Dia tahu orang yang benar-benar mengasihi dia. Dia tahu apa yang dikerjakan oleh Maria bagi dia Bapak Ibu. Jadi gak mungkin terluput dari pandangan mata Tuhan yang sempurna itu. Apa yang dibuat oleh Maria waktu saat Yesus mengalami penderitaan. Waktu saat Yesus menyiapkan dirinya masuk dalam
kematian yang agung. Tuhan mengenal dan mengingat dan mengerti siapa Maria sesungguhnya. Sekalipun dia punya masa kelam, masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap. Tapi ketika diubah oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang baru. Hatinya bukan gelap lagi, tapi hatinya terang Kristus bertata. Sehingga apapun dia kerjakan bagi Tuhan, sekalipun harus dengan pengorbanan. Dia harus membeli minyak narwastu 300 dinar. Dan kalau dirupiahkan saat ini 15 juta untuk minyak itu. Jadi pertama-tama Tuhan menampakkan diri kepada Maria. Baru Alkitab berkata menampakkan diri kepada 500 orang lebih dan kepada Yakobus dan kepada rasul-rasul. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca tadi Kisah Rasul 1 ayat 3, maka ada 4 hal yang disampaikan Tuhan kepada murid-murid. Ada 4 topik yang disampaikan Tuhan kepada orang yang percaya. Yang pertama adalah ia mengatakan bahwa penderitaannya sudah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membawa bukti kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Yang ketiga, dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang. Lalu yang keempat, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Ini 4 hal yang penting dan angkat melengkapi murid-murid dan orang percaya selama 40 hari. Itu akan menjadi pendalaman Alkitab yang sangat amat berguna bagi mereka. Karena 4 hal ini memang dibutuhkan oleh mereka ketika Tuhan pergi dan Roh Kudus terkirim. Maka mereka lah yang menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita dalam Injil, yaitu bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit memberikan kemenangan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang pertama Bapak Ibu, peritaannya sudah selesai. Ini bicara apa? Kita melihat bahwa Tuhan ingin kasih tahu kepada mereka bahwa penderitaannya sudah selesai. Dosa dan maut itu sudah dikalahkan lewat kematian Tuhan di kayu salib. Dosa sudah dikuburkan bersama-sama dengan kematian Tuhan. Dosa sudah ditaklukkan, maut sudah dikalahkan lewat kematian Tuhan di kayu salib. Karena tidak ada hal yang dapat mengalahkan maut. Siapapun nggak bisa menaklukkan maut dan mengalahkan dosa kecuali melalui kematian Tuhan di kayu salib. Sebab itu waktu Tuhan berkata penderitaannya sudah selesai, Tuhan ingin berkata bukan waktunya lagi kalian kecewa. Bukan waktunya lagi kalian lemah, kalian bimbang, kalian khawatir. Tuhan ingin berkata bangkit dan berjalanlah dalam kemenangan bersama dengan Allah. Itu yang mau Tuhan sampaikan kepada mereka. Karena kalau mereka nggak bangkit dan berjalan dalam kemenangan, bagaimana mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan? Bagaimana mereka memberitakan kebenaran yang di dalamnya ada peristiwa kematian yang agung dan kebangkitan yang sempurna, yang mendatangkan pengampun dan pemulihan hidup yang baru di dalam Tuhan. Nggak mungkin kalau mereka berjalan dalam kekecewaan, mereka berjalan di dalam kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, maka berita sorga itu akan terhambat oleh karena kekecewaan. Berita sorga itu akan terhambat oleh karena kebimbangan dan kekhawatiran. Tuhan berkata, penderitaanku sudah selesai. Sudah selesai, sudah tamat. Udah tinggalkan kekecewaan, tinggalkan kebimbangan, tinggalkan keraguan, tinggalkan kekhawatiran. Jalan bersama dengan kuasa Allah dalam kebangkitan Tuhan yang mendatangkan kemenangan. Iblis itu Bapak Ibu bisa memakai pergumulan, penderitaan menjadi senjata yang melemahkan iman orang percaya. Jadi iblis itu bisa menggunakan pergumulan yang kita alami, penderitaan yang terjadi dalam hidup kita menjadi senjata yang melemahkan iman kita. Kalau kita udah lemah imannya, maka kita nggak bisa berdoa. Kalau kita sudah lemah imannya,
kita nggak bisa bersyukur sama Tuhan. Kalau iman kita lemah, kita nggak bisa melayani Dia. Kalau kita imannya lemah, kita nggak bisa baca firman Tuhan. Kalau iman kita lemah, kita nggak bisa memuji Tuhan dengan segenap hati. Kenapa? Karena di dalam iman yang lemah itulah kuasa Allah akan kurang dalam kehidupan kita. Kita udah nggak percaya lagi, ngapain berdoa, ngapain memuji Tuhan, ngapain baca firman Tuhan, ngapain bersyukur. Baca firman atau tidak sama saja, berdoa atau tidak sama saja, melayani atau tidak sama saja. Dan itu terjadi bagi siapa? Orang-orang yang lemah imannya. Sebab itu Tuhan mau berkata kepada mereka dan kita saat ini. Penderitaan Tuhan itu udah selesai. Udah. Harus kita keluar dari kekecewaan. Kita harus keluar dari kelemahan. Kita harus keluar dari kebimbangan. Kita harus keluar dari kekhawatiran dan pandang Tuhan yang hidup, yang besar, yang hebat, yang ajaib itu. Amin Bapak Ibu. Ya, karena apa? Penderitaan itu sudah selesai. Dia sudah bangkit. Bukan waktunya lagi kita berdiam di dalam kelemahan. Berdiam di dalam kecewaan. Kita harus berjalan dan keluar. Bergandengan tangan bersama dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Penderitaannya sudah selesai. Berarti apa? Bukti bahwa Bapa mengasihi Tuhan. Bahwa Bapa mengasihi Yesus. Bapa enggak pernah tinggalkan Yesus sendirian dalam keadaannya sebagai manusia menanggung dosa seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi waktu Tuhan mati yang ditanggung dosanya bukan satu RT, bukan satu RW, bukan satu provinsi kata Alkitab, bukan satu negara kata Alkitab. Tapi Alkitab dengan jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka ia mengutus anaknya Yesus Tuhan ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemarin saya ditanya ayat ini untuk orang-orang tertentu apa untuk semua dunia? Semua dunia. Yesus bukan menanggung dosa orang-orang yang kulitnya putih. Yesus bukan menanggung dosa yang rambutnya lurus saja. Yesus bukan menanggung dosa yang dompetnya tebal. Tapi Alkitab berkata Dia menanggung dosa seluruh dunia. Bayangin Bapak Ibu. Pergumulan Tuhan pada waktu itu luar biasa. Dia harus menanggung dosa dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi kita lihat dengan Dia berkata kepada murid-muridnya dan orang percaya, penderitaanku sudah selesai. Artinya apa? Dia tidak mengerjakannya sendirian. Kalau Dia mengerjakan sendirian, saya percaya Dia nggak mampu. Dia nggak kuat tersalib di Bukit Golgota sebagai manusia. Nggak mungkin kuat. Tapi karena ada kekuatan yang daripada Bapa di sorga menjamah dan memberi kekuatan bagi Yesus. Untuk apa? Mati tersalib bagi saya dan Bapak Ibu. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik. Sehingga setiap dosa diubahkan. Mendapat pengampunan daripada Tuhan. Bukti bahwa waktu kita percaya Allah itu tidak pernah membiarkan kita. Tidak pernah meninggalkan kita, menyertai kita. Walaupun dalam keadaan yang mungkin luar biasa berat pergumulan yang kita hadapi. Sebagaimana pergumulan yang dialami oleh Yesus Tuhan di Bukit Golgota. Disalib dengan luar biasa Bapak Ibu. Ya, diperlakukan dengan hina dengan luar biasa kata Alkitab. Tapi Bapa tidak meninggalkan Tuhan. Sampai selesai. Betul? Sampai selesai. Walaupun Alkitab berkata, Yesus tersalib berkata, Eli Eli lama sabaktani, artinya apa? Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam keadaan manusia seolah-olah Yesus ditinggalkan sendirian. Tapi Yesus bukan ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Tapi dibiarkan. Kenapa? Agar kehendak Bapa untuk menyelamatkan orang berdosa terjadi. Dan yang perlu diselamatkan bukan Yesus. Tapi yang perlu diselamatkan adalah saya dan Bapak Ibu. Orang yang berdosa. Itu yang pertama. Penderitaannya sudah selesai.
Yang kedua kita berkata, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi yang kedua, Yesus itu membawa bukti, Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu butuh bukti. Sekalipun Tuhan tuh nggak punya kewajiban untuk membuktikan kuasanya, tapi waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang yang percaya, dia bawa bukti apa yang dikatakan selama hidup dan dia mati dan bangkit, menampakkan diri kepada orang percaya. Ini loh buktinya, tanganku terpaku, lambungku tertusuk. Mari kalau engkau nggak percaya seperti Thomas, cucukkan jarimu dalam jariku yang berlobang dan masukkan jarimu ke dalam lambungku. Thomas yang tadinya tidak percaya sebelum melihat bukti. Thomas mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan dari rekan-rekan lainnya yang mendengar tentang kebangkitan Tuhan. Dan Thomas berkata, sorry ya, sekali-kali aku kalau belum melihat bukti dalam tangan Tuhan yang terpaku dan lambungnya yang tertusuk, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Jadi memang ini ada dua hal ya. Ada orang yang mengatakan Thomas itu ragu, tapi juga ada yang mengatakan Thomas itu kritis tentang kebenaran. Jadi dia nggak sembarangan caplok kebenaran tentang kebangkitan Tuhan, tapi dia mau bukti yang nyata. Dia mau bukti yang konkret, mana Tuhan itu bangkit. Kalau Tuhan itu bangkit kan pernah tersalib, bekas luka paku yang ada di tangannya pasti ada. Bekas luka yang ada di lambungnya pasti ada. Dan Yesus hadir menjawab keraguan Thomas dengan apa? Bukti yang nyata. Ini le Thomas, ya, tanganku terpaku. Coba pegang tanganku ini berlubang. Ini lambungku Thomas. Dan Yesus berkata kepada Thomas, jangan tidak percaya lagi. Thomas menjawab apa Bapak Ibu? Ya Tuhan. Artinya apa? Bukti itu menguatkan, bukan melemahkan. Kalau kita banyak melihat bukti Tuhan itu besar, iman kita harus meningkat. Bukan menjadi lemah Bapak Ibu. Seperti orang-orang Israel melihat bukti kuasa Allah besar atas pemeliharaan mereka, atas kasih Allah terhadap perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi bukti tidak membuat iman mereka meningkat, tapi berkurang-kurang, menurun-nurun. Harusnya bukti yang dibawa oleh Tuhan kepada setiap orang percaya itu bukan melemahkan iman, bukan mengurangi iman, tapi meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Berapa banyak kali Tuhan menolong kita, itu bukti yang Tuhan bawa bahwa Dia berkuasa menolong kita. Berapa banyak jawaban yang Tuhan kirim dalam hidup kita, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Berapa banyak jalan terbuka sekalipun tertutup secara manusia, itu merupakan bukti bahwa Allah memang hidup dan bangkit dan berkuasa melakukan segala perkara. Dan bukti-bukti itu Bapak Ibu, jangan kita lempar, jangan kita buang, tapi simpan di dalam hati kita, dalam perenungan, waktu kita berdoa, waktu kita datang menyembah Tuhan. Dan bukti daripada kehebatan Allah itu akan membawa iman kita itu meningkat, bukannya berkurang. Dan Bapak Ibu tahu kekuatan percaya yang seringkali kita sudah terlalu banyak baca dan dengar seolah-olah itu biasa. Padahal kekuatan percaya atas iman kita kepada Dia akan membawa kita kepada Bapa di sorga. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga yang mempunyai sorga kalau tidak melalui Yesus. Dan orang-orang yang sampai kepada Bapa, Alkitab berkata ada orang yang percaya kepada Yesus dulu. Sebagai pengantara pendamaian atas dosa manusia. Jadi kekuatan percaya Bapak Ibu, waktu iman percaya kita meningkat, itu luar biasa. Tapi kalau kita percaya kita berkurang dengan bukti yang sudah Tuhan nyatakan, itu bisa binasa pada akhirnya. Sehingga Alkitab berkata, bukan orang yang berseru yang memanggil namaku yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang belajar melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga adalah imannya yang hidup, imannya yang meningkat, bukan yang menurun. Bapak Ibu yang diberkati
oleh Tuhan. Sebab itu kalau kita percaya, itu jangan sampai tergores. Jangan sampai percaya kita itu jadi apa? Jadi kelam, jadi gelap. Jangan sampai. Kenapa? Tuhan sudah membuktikan kuasanya. Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Dia nggak hanya ngomong aku akan menyertai engkau. Dia nggak hanya ngomong aku akan menolong engkau. Dia nggak ngomong cuma aku akan mendatangkan mujizat bagimu. Dia nggak hanya ngomong akan membuka jalan atas pergumulanmu. Aku akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi dia membuktikannya bagi kita. Bagi saya dan Bapak Ibu waktu kita angkat tangan, buka hati dan panggil namanya. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dia hadir, undang orang susah banget. Undang hamba Tuhan yang besar susah. Tapi undang Tuhan, Raja di atas segala raja. Waktu kita panggil namanya, Alkitab yang berkata bukan saya. Dia hadir. Sebab itu pagari percaya kita ini dengan firman Allah. Karena kekuatan percaya itu luar biasa Bapak Ibu. Kekuatan harta gak bisa nyampein kita sama Bapa di sorga. Gak bisa. Kekuatan kita, kehebatan kita gak bisa membawa kita sampai kepada Bapa di sorga. Gak bisa, kita berkata hanya melalui Yesus Tuhan. Dan modalnya adalah kita harus percaya. Dan memang kita harus percaya kepada Dia. Kenapa? Karena Yesus berkata, Kisah Rasul 1:3, aku membawa bukti yang kamu butuhkan. Yang ketiga Bapak Ibu, Alkitab berkata, setelah dia membuktikan bahwa dia hidup, ya, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Ini yang ketiga. Ini berbicara tentang apa? Bahwa kasih Yesus itu selalu mengalir. Dia nggak pernah padam, nggak pernah berubah, nggak pernah berhenti sekalipun di awal penampakannya, Bapak Ibu, di awal penampakannya dia tertolak. Karena murid-murid tidak percaya. Dia menampakkan dalam rupa yang lain, kata Alkitab. Mereka juga tidak percaya. Tapi Bapak Ibu luar biasa, kita punya Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah surut sekalipun terhambat oleh respon yang negatif atas murid-muridnya pada waktu itu. Padahal Tuhan mau banget tuh. Dia udah menderita dengan luar biasa ya. Dia sendirian bersama dengan Bapa di sorga tersalib. Dan dia udah ngomong hari ketiga bangkit kepada murid-muridnya jauh-jauh hari. Dan pemberitaan mengenai penderitaannya kalau Bapak Ibu baca. Bukan 2 kali dikasih tahu kepada mereka. Bukan 3 kali tapi sampai 4 kali dikasih tahu kepada murid-muridnya tentang apa? Penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan. Ketika mati bangkit menampakkan diri kepada mereka. Di awal-awal penampakan murid-murid tidak percaya. Dan mengambil bentuk yang lain, Alkitab berkata tidak percaya. Tapi Tuhan enggak pernah berhenti kasih-Nya. Selalu mengalir. Kenapa? Karena Tuhan ingin mereka mengalami kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Kasih Allah itu akan membawa mereka kepada berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah. Alkitab berkata, sekalipun kita bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka semuanya itu sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13 itu bicara tentang kasih yang begitu penting yang membantu kita begini ya, membantu percaya kita untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sebab itu dia berulang-ulang. Saya nggak tahu mungkin nggak tiap hari, ya, tapi dia berulang-ulang menampakkan diri terus, berusaha terus supaya murid-muridnya apa? Mengalami kasih Tuhan. Karena waktu ketakutan, kasih menjamah mereka. Alkitab berkata, dalam kasih tidak ada ketakutan. Waktu mereka lemah, mereka dijamah oleh kasih. Maka kasih itu akan menguatkan mereka. Waktu mereka sendirian, maka kasih itu akan menjadi sahabat bagi mereka. Waktu mereka ragu dan bimbang, maka kasih itu akan meneguhkan mereka bahwa Tuhan menolong mereka tepat pada waktunya. Tuhan bisa nggak berhenti ya, bosen nih, ya, udah berjuang habis-habisan menampakkan diri, datang dengan bukti yang nyata, ya, mereka menolak, nggak percaya,
Bisa nggak Tuhan berkata, udahlah nggak usah sampai 40 hari. Separohnya aja 20 hari udah cukup. Aku sudah berusaha maksimal untuk menyampaikan kebenaran bagi mereka agar mereka mengalami kemerdekaan, kemenangan dalam kasih-Ku. Bisa. Tapi Tuhan gak mengerjakan itu. Tuhan gak duduk diam dan beristirahat, biarinlah. Toh aku sudah mati dan bangkit. Kalau mereka binasa, pada akhirnya yang salah bukan aku. Aku sudah berusaha menyampaikannya kepada mereka. Tapi mereka nggak percaya, sekalipun mereka mengambil bentuk rupa yang lain mungkin bisa lebih percaya, tapi mereka nggak percaya. Udahlah, nggak usah dilakukan lagi, nggak usah sampai 40 hari, nggak usah. Aku sudah lelah, perjuanganku sudah amat berat, ditambah lagi beban dengan ketidakpercayaan dan kedegilan mereka. Tapi Tuhan nggak marah kepada mereka, ya Bapak Ibu ya. Tuhan nggak menghakimi mereka. Alkitab berkata Tuhan memakai kata mencela, kedegilan dan ketidakpercayaan mereka. Memang manusia untuk mempercayakan kadang-kadang melawan dengan kedegilan hati. Ya, orang yang udah masuk infus di telinga, di hidung, di mulut, di leher, di perut. Kalau untuk percaya sebentar dulu ya Pak. Kadang-kadang kedegilan hati dibawa menjadi persembahan yang berbau tidak harum di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan hanya mencela, kamu degil amat sih. Ya, kamu kenapa sih nggak percaya dengan aku? Tapi waktu Tuhan mencela, dia nggak berhenti. Dia jalan lagi. Tidak pernah surut. Kasihnya tidak pernah berubah. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Tuhan kepada murid-muridnya? Menyatakan kasihnya, itu juga berlaku bagi kita. Sekalipun kita kadang membandel, membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, menjauh daripada Tuhan, gak pernah datang. Tuhan sering menampakkan diri tapi kita jarang datang sama Tuhan. Tuhan sering menemui kita tapi kita kadang-kadang acap kali gak mau ditemui oleh Tuhan. Alkitab berkata Bapak Ibu, dia berulang-ulang terus kasihnya mengalir dalam hidup kita sampai hati kita terjamah. Sampai hati kita terlawat. Dan Tuhan mendapati kita hidup di dalam kasih-Nya. Kasih Allah membuat manusia berkenan di hadapannya. Dan dapat hidup dalam masa depan yang terberkati. Yang keempat Bapak Ibu. Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah ya. Tadi kita baca dalam ayat ketiga. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan pesan banget sama murid-muridnya orang percaya. Dia nggak bicara tentang kerajaan dunia ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena semegah apapun dunia ini, sehebat apapun dunia ini, pada akhirnya akan hancur. Mungkin kita nggak bisa lihat, mungkin cucu kita, mungkin di bawah cucu-cucu kita, mungkin generasi yang berikutnya yang bisa melihat bahwa benar memang dunia ini akan hancur. Sebab itu Tuhan gak bicara tentang kerajaan dunia dan kemegahannya. Karena itu bukan kebutuhan bagi murid-muridnya. Itu bukan kebutuhan bagi orang percaya. Kalau mereka ada di tempat ini, mereka diutus menjadi duta-duta kerajaan sorga. Sehingga lewat mereka, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran menjadi warga kerajaan sorga. Allah berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah supaya apa? Mereka tidak terikat kepada dunia ini. Walaupun mereka nanti tinggal dalam dunia, makan di dunia, mandi dalam dunia, beraktivitas dalam dunia. Tapi Tuhan berkata, tempatmu ini bukan di sini. Nanti kelak ketika Allah datang, dunia akan ditinggalkan, dunia ini akan hancur. Dan kau masuk dalam kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Jangan mencintai dunia. Cintailah kerajaan Allah yang kekal itu. Orang yang mencintai dunia seperti Demas, dia akan meninggalkan Tuhan. Dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Tuhan tuh udah pesan sama murid-muridnya ya. Bicara yang berkualitas tentang kerajaan Allah. Sama yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa kita ini gak boleh mencintai kerajaan dunia. Dunia ini kan hancur Bapak Ibu. Dunia ini kan kita tinggalkan.
Kita nggak boleh mengejar keinginan dunia. Sehingga ada kalau orang yang mengejar keinginan dunia ya, apapun caranya dilakukan. Asal apa? Asal apa yang dikejar tercapai di dalam dunia ini. Tuhan tuh bicara tentang kerajaan Allah, kenapa? Karena emang nanti sorga menanti kita. Orang-orang yang setia mengiring Tuhan, pintu sorga terbuka Bapak Ibu. Pintu sorga itu terbuka dan kita tinggal masuk kalau kita setia iring Tuhan. Kalau kita taat iring Tuhan, kalau kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, maka Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Tidak sia-sia kalau engkau setia melayaniku, tidak sia-sia kalau engkau mengabdi kepadaku, tidak sia-sia kalau engkau berdoa kepadaku, tidak sia-sia kalau engkau memuji dan bersyukur kepadaku. Kenapa? Karena kerajaan Allah menyambutmu, kerajaan Allah menantimu. Luar biasa ya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu hal-hal yang sangat amat penting kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Supaya berita yang diterima dari penampakan Tuhan itu akan menjadi mata rantai yang tidak pernah terputus dari mulut ke mulut dan sampai hari ini kepada kita. Tentang apa? Tentang kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan pada akhirnya ya Tuhan tuh ingin berkata kepada mereka, udah jangan hidup untuk masa lalu. Hidup untuk masa depan dalam percaya kepada Tuhan yang tidak tergoyahkan, berjalan bersama dengan Allah. Ada kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Ada bukti yang Tuhan nyatakan. Ada kasih yang Tuhan curahkan kepada mereka. Dan ada kerajaan Allah yang menanti mereka. Hiduplah. Bukan untuk masa lalu di mana Tuhan mati dan menderita. Tapi hiduplah di masa depan dalam percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan kebangkitnya mendatangkan berkat, kemenangan dan kemurahan yang luar biasa. Iring Tuhan terus dalam kebangkitannya sampai akhir kesudahannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, kita bangkit yuk, berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih buat waktunya, Tuhan berkati kita semua. Roh-Mu yang hidup ya, penuhi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian sama-sama. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup berikanku pengawal damaiku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sama-sama ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih Tuhan, kau ambil alih seluruh hidup. Haleluya. Di atasmu menyembah. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Sama-sama dengan lembut ku buka hati, ku buka hati, buka hati kita. Amin.
membiarkan kebenarannya mengalir, membiarkan kuasanya menjamah kita. Hiduplah untuk masa depan dalam percaya yang sungguh bersama dengan Tuhan Yesus, bukan bersama yang lain. Dia sudah bangkit bagi kita, dia sudah menang, dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Ku buka hati bagi Tuhan, ku buka hati Yesus, jamaah mengalir berserapan di hadirat. Kau ambil alih, terima kasih seluruh hidup. Haleluya. Di altarmu, di altarmu, di altarmu menyembah, di altarmu Tuhan, di altarmu menyembahmu. Bapa, terima kasih hari ini kami sudah dijamu oleh kebenaran firman Allah yang menguatkan iman kami, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang indah ketika kami tetap percaya kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Allah melalui penampakannya kepada murid-murid dan orang percaya 2000 tahun yang lalu. Itu juga berlaku bagi kami. Engkau memberi kemenangan, membawa bukti kasih-Mu mengalir dan selalu baru bagi kami. Bahkan Engkau mengingatkan orang percaya tentang kerajaan Allah yang mulia, yang agung menanti kami ketika kami setia berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir hidup kami. Apa yang kami buat bagi Tuhan tidak sia-sia. Buat kami tidak mencintai dunia sekalipun kami tinggal dalamnya, tapi hati kami hanya bagi kerajaan di sorga yang penuh dengan damai, sukacita dan kemenangan. Beri kemampuan Roh Kudus yang tercurah bagi setiap kami menjadi roh yang menolong, yang menghibur, menguatkan, mengajar segala sesuatunya termasuk kebenaran, agar kami dapat mengerti, merenungkan, menyimpannya dan menjadi terang dalam hidup kami hingga langkah kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi langkah kami tetap ada di jalan Tuhan yang membawa kami berjumpa dengan Bapa di sorga sambil menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran ini termatrai dalam hati kami yang paling dalam hingga kami boleh tetap kuat dan berakar dan bertumbuh dan berbuah bagi hormat kerajaan Bapa di sorga yang sempurna adanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur, kami berserah. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.